Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Nur pada pembelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari tentang proses pernapasan pada manusia. Ada dua prosesnya. Proses yang pertama yaitu proses menghirup udara dan yang kedua yaitu proses menghembuskan udara. Oke, teman-teman, pernapasan manusia itu dimulai dari menghirup oksigen, melakukan pertukaran dengan karbon dioksida di paru-paru, lalu dikeluarkan bersama dengan uap air lewat rongga hidung. Oke, teman-teman, walaupun prosesnya pada tiap manusia itu sama, kan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Apa aja ya faktor-faktornya? Oke, sebelum masuk ke faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia, Miss mau tanya, kalian tahu atau tidak apa itu frekuensi pernapasan? Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Kemudian apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia, Miss? Ada dua, ada faktor fisik dan juga faktor emosi. Pertama, faktor fisik. Contoh faktor fisik manusia itu antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut yang 5 itu menentukan frekuensi pernapasan pada manusia. Oke, yang pertama, umur. Frekuensi pernapasan pada anak-anak berbeda dengan orang dewasa, teman-teman. Jadi kamu dengan nenek kamu atau kamu dengan orang tua kamu itu akan berbeda frekuensi pernapasannya. Karena semakin tua seseorang, maka akan semakin sedikit frekuensi pernapasannya. Kenapa sih, Miss? Kok seperti itu? Oke, yang pertama adalah karena kebutuhan seseorang yang udah tua itu, kebutuhannya udah tidak banyak, teman-teman, berbeda dengan kalian masih anak-anak. Kemudian yang kedua, sendi-sendi dan otot-otot pernapasan orang yang sudah tua itu udah kaku dan sudah tidak fleksibel lagi dibandingkan dengan sendi-sendi dan otot-otot bayi yang baru lahir atau seperti kamu yang masih anak-anak itu masih kuat. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada yang perempuan dengan laki-laki. Ternyata frekuensi pernapasan pada perempuan dan laki-laki itu berbeda. Frekuensi pernapasan pada laki-laki itu lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan dengan perempuan. Hal ini karena laki-laki itu cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Sehingga oksigen yang diperlukan pun akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga yaitu suhu tubuh. Suhu tubuh ini juga berhubungan erat, teman-teman, dengan frekuensi pernapasan. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin banyak energi yang diperlukan. Sehingga kebutuhan akan oksigen pun akan meningkat. Contohnya itu seperti pada orang yang berkeringat dengan orang yang sedang duduk. Oke, keempat, posisi tubuh. Kita udah belajar tentang posisi tubuh ya. Masih ingat kan? Oke, tapi teman-teman, ternyata posisi tubuh ini juga mempengaruhi pernapasan pada manusia. Oke, misalnya seseorang yang sedang berdiri, frekuensi pernapasannya itu ketika kita berdiri, otot-otot dalam tubuh itu akan lebih sering mengalami kontraksi sehingga tubuh memerlukan oksigen lebih banyak. Atau contoh lain, orang yang sedang senam pada saat berdiri sambil mengangkat tubuhnya itu cenderung tinggi frekuensinya dibandingkan dengan orang yang berdiri
biasa. Oke, terakhir yaitu aktivitas tubuh. Seseorang yang memiliki aktivitas tubuh cukup tinggi, contohnya seperti atlet, frekuensi pernapasannya pun akan lebih tinggi daripada karyawan yang cenderung aktivitas pekerjaannya sambil duduk, atau seperti kalian yang belajarnya hanya duduk aja, di rumah duduk aja tanpa ada aktivitas lain. Itu akan mempengaruhi pada frekuensi pernapasan kalian. Hal itu disebabkan energi yang diperlukan oleh seorang atlet itu lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang beraktivitas dengan cara duduk. Oleh karena itu, kalian kalau setiap pagi melakukan aktivitas yang baik, contohnya seperti lari pagi, atau kalian olahraga basket yang kalian sukai, atau kalian juga bisa renang, atau mungkin kalian bermain badminton, ya, aktivitas tubuh yang bermanfaat. Terus kemudian adalah yang kedua, faktor emosi. Nah, teman-teman, seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya itu akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang kondisi emosinya itu sedang stabil atau sedang normal. Ya, jadi ada dua faktor. Ada faktor fisik dan juga ada faktor emosi. Oke, kemudian teman-teman silakan buka buku temanya halaman 40. Ya, halaman 40 tentang menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Teman-teman, bentuk tabel itu maksudnya adalah tabel yang berisi tentang pertanyaan dan juga jawaban yang berkaitan dengan isi teks. Dengan tabel, isi teks itu dapat dipahami dengan mudah karena informasi teks dapat langsung diurutkan sesuai peristiwa yang terjadi. Nah, kata tanyanya itu seperti apa, Miss? Pertanyaannya itu bagaimana, Miss? Kemarin kita sudah belajar tentang adik Simba. Kata tanya yang digunakan itu adalah kata tanya adik Simba ini, teman-teman. Adik Simba yaitu ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teman-teman sudah bisa kan ya membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba? Sekarang kita lihat di buka buku tema halaman 40. Kita lihat contoh pertanyaannya. Oke, ini adalah pertanyaan dari teks tentang udara bersih di dalam kamar. Teks yang ada di halaman 32 tentang Nina. Oke, pertanyaan yang pertama dari kata tanya apa? Kata tanya apa? Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Nina setiap hari? Nah, pertanyaan ini harus ada jawabannya teman-teman di dalam teks. Oke, pertama kita lihat ya, apa yang dilakukan Nina setiap hari? Dalam teks yang dilakukan Nina setiap hari adalah membuka tirai dan jendela kamar. Kemudian yang kedua, buat kata-kata dari kata tanya, mengapa? Mengapa Nina membuka jendela setiap pagi? Maka jawabannya adalah agar terjadi pertukaran antara udara dalam kamar dan udara bersih dari luar. Kemudian terakhir, pertanyaan tentang bagaimana. Bagaimana Nina menjaga kebersihan udara di dalam kamarnya? Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Berarti jawabannya adalah yang dilakukan untuk menjaga kebersihan udara di kamarnya itu dengan membuka tirai dan jendela kamar setiap pagi dan menutupnya kembali menjelang petang. Oke teman-teman, karena kalian sudah paham untuk membuat pertanyaan, kita coba ya, lihat halaman 40, ada teks tentang gangguan pernapasan. Jangan lupa kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian buat pertanyaan ya. Oke, pertanyaan itu kalian tulis pada tabel di halaman 41 yang sudah disediakan. Ada tabel kata tanya, tabel pertanyaannya, dan juga tabel jawabannya. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Pertama,
Coba kalian buat pertanyaan dari kata tanya apa sesuai dengan teks gangguan pernapasan. Yo, siapa yang bisa? Ada banyak nih teman-teman. Oke, pertama, apa yang dimaksud dengan influenza dan asma? Oke, apa yang dimaksud dengan influenza dan asma? Berarti jawabannya itu jawaban yang menjelaskan tentang influenza dan asma. Ada nggak di teksnya, teman-teman? Ada? Oke, nih. Influenza ini jawabannya ya. Influenza merupakan radang selaput lendir pada rongga hidung yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan. Ditulis ya di kotaknya ya. Sedangkan asma merupakan peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan dengan ditandai gejala yang bervariasi dan berulang berupa penyumbatan saluran pernapasan. Oke, sudah? Jika sudah, kita buat kata tanya kedua. Bagaimana? Oke, siapa yang bisa buat pertanyaan dari kata tanya bagaimana? Coba dilihat di teksnya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara penularan influenza? Ya. Oke, gimana teman-teman cara penularan influenza? Ada pada pertanyaannya ya, ada pada teksnya. Oke, penularan influenza itu dari satu individu ke individu lain melalui udara. Oke, ditulis di kotak jawaban ya. Sudah? Oke, kemudian kita buat lagi dari kata tanya apa lagi ya? Kata tanya apa? Yuk, siapa yang menemukan pertanyaan dari kata tanya apa? Ya, benar. Apa penyebab influenza dan asma? Oke, yang ditanyakan adalah penyebabnya. Kita cari dulu ya. Pertama, penyebab influenza itu apa? Oke, lihat nih. Influenza disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya perubahan cuaca atau kondisi lingkungan yang terdapat banyak virus influenza. Ini untuk jawaban apa penyebab influenza. Ditulis ya. Kemudian ada dua pertanyaan teman-teman. Apa penyebab asma? Kita lihat penyebab asma apa ya? Oke, kita cari jawabannya. Nih, asma disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Faktor keturunan berkaitan dengan pengidap gangguan pernapasan yang sama dalam silsilah keluarga. Sedangkan faktor lingkungan disebabkan kualitas udara yang buruk akibat polusi. Oke, sudah ditulis semua? Good, sampai di sini sudah paham ya? Oke, untuk tugas hari ini kalian kerjakan Ayo Berlatih halaman 42. Dikerjakan Ayo Berlatihnya di buku tulis ya. Di buku tulis. Kemudian nanti difoto, dikirim melalui Google Form. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya hanya dari rumah aja. Harus semangat, harus terus belajar, harus rajin belajar, dan jangan malas untuk membaca. Jangan lupa juga untuk sholat 5 waktu teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu lagi dengan Miss di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.